Ya, saya sangat bahagia bisa ke Sukabumi, tempat yang indah ini ya, sejuk. Nama saya sudah tahu, nama sudah ada saya belum juga itu. Tadi saya sudah ceritakan kepada Bapak bahwa saya sebetulnya awalnya bukan dari WNJ, dari kerja di Badan Pusat Statistik BPS. 2016 saya pindah menjadi dosen. Nah, hari ini Bapak Ibu kita bahas bagaimana membuat pernyataan atau pertanyaan seperti UMI. Bisa ditayangkan yang UMI. Nah, nanti Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana cara membuat pernyataan itu. Ada caranya dari ini. UMI itu adalah salah satu bentuk pengukuran ketika Bapak Ibu mendapatkan suatu hal yang betul, tapi yang betul itu non-observable. Mana ada non-observable? Lawan apa? Kalau non-observable lawannya apa? Kalau tinggi badan jelas itu namanya observable. Berat badan pakai apa lalu? Itu namanya observable. Usia observable atau no? Usia bisa, kan ada alat ukurnya minimal apa? Banyak Pak ya. Nah sekarang Bapak Ibu akan mencoba membuat variabel yang non observable. Jadi ketika Bu Guru mengatakan kamu nakal, nakal jadi boleh. Itu namanya non-observable. Bagaimana musuhnya? Kalau sekarang kritis Bu, kamu anaknya kok apa gemesin sih gitu ya? Nanya, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu yang mengukur saya gemes? Alat ukurnya. Nah, kita akan coba mengukur. Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan mencoba membuat seperti ini. Saya adalah seorang sanggup membuat rencana yang baik dalam sekolah dan di luar sekolah dalam permainan atau nah semuanya ini adalah indikator atau bukti pertanyaan yang nanti di sini ada namanya skala Likert ya. Kalau diberi kode bisa sebut 1, 2, 3 atau 3, 2, 1. Ada berapa pertanyaan itu akan step? Ada berapa step? 5 ya. Ada berapa skala ukurannya? 3. Jadi total skornya berapa? Jadi kalau ibu ujian terus total skor anak siswa 100 kemudian ini 15. Kalau ibu total skornya 5 berarti apa? 5. Satu semua. Nah, ini bisa dibalik. Besaran 5 atau 15? Disesuaikan dengan ini. Kalau di sini kodenya 3, 2, 1 berarti 15 paling tinggi, betul ya? Tapi kalau di sini 1, 2, 3 1 yang paling tinggi. Jadi tergantung. Nah kita coba hari ini bahas ini. Jelas nih Bu? Jadi bisa kita akhiri. Pipi bisa. Enak kalau jalan. Nah ini saya dibantu oleh mahasiswa. Ini ada Danu yang bisa bantu nanti Bapak Ibu. Ada Idrianto, Rafa dari tempat ini. Dari statistik. Oh, dari statistik. Tadi dosen yang kami, Bapak Ibu sedang membuat semacam alat ukur. Kalau alat ukur tinggi badan apa Bu? Meteran. Alat ukur tinggi badan. Kalau alat ukur jarak, dari dinding sana ke dinding sini. Alat ukurnya apa? Bagaimana? Berapa meter? Apa alat ukurnya? Masih meteran. Apa lagi? Apa nih? Jengkal. Apa lagi? Angka. Apa lagi? Upin kan?
banyak alat ukur. Mana yang valid? Yang tepat ukurnya meteran ya. Nah, Bapak Ibu nggak akan bahas sana. Nah, kami akan mencoba menuntun Bapak Ibu bagaimana membuat yang tadi yang 5 tadi. Ada tahapan. Nah, kita coba pahami masing-masing istilah. Istilah ada namanya kata abstrak. Pernah dengar abstrak? Abstrak. Pernah dengar? Kalau di matematik abstrak apa? Tidak nyata gitu ya. Pernah dengar laten nggak? Laten, urusan. Jadi variabel laten, variabel konstruk, sama variabel abstrak itu sama. Ada suatu variabel yang non observable, sesuatu yang belum bisa diukur secara langsung. Langsung kita harus dibangun dengan kue yang paling enak. Apa kue itu? Kue yang enak apa? Kue siwas. Kristal. Itu paling enak. Lihat ya. Nah, lanjut. Nah, kita coba mengenal istilah dalam statistik. Bapak Ibu pernah sering dengar kan data? Apa tuh data? Ini kan data. Di sini sama sini agak beda ya. Saya lupa data. Informasi yang diperoleh dari suatu objek. Informasi yang diperoleh dari suatu objek. Apalagi Bu, data. Kumpulan informasi. Apalagi Ibu. Ibu siapa namanya? Ukurnya adalah perempuan. Data. Parusdi adalah laki-laki. Data. Tapi ketika Parusdi paham, saya sudah bercanda. Kalau paham menjadi plus mini, berarti dia bukan data. Hoax ya. Apa itu data? Fakta. Nah, data. Ya, fakta. Jelas kan Parusdi adalah laki-laki. Fakta itu datanya. Saya tingginya 164. Jelas ya? Nah, kalau data dikumpulkan, diolah, baru menjadi suatu informasi. Data itu, Bapak tinggi badan berapa? Ibu? Saya badan Yes. 155. Nah, ini masih video-video ini adalah data, tapi masih raw data, data mentah. Nah, ketika diolah, dibuat satu grafik, ternyata grafiknya ada nama spidolnya. Nah, grafiknya agak begini, berarti ada informasi yang didapatkan bahwa di kelas ini paling banyak perempuan, misalnya laki-laki, baru informasi. Ya. Ya. Nah, jelas saya data ya. Nah, nilai ujian siswa 70. Fakta ya 70. Tapi ketika diubah menjadi 90 apa? Data ya. Data yang diubah. Nah, variabel apa variabel? Bapak Ibu sering dengar variabel. Ya, apa variabel? Yang terkait dengan data, apalagi? Belum diketahui nilai. Ya. Variabel adalah sesuatu yang punya nilai. Bangku, variabel bukan? Variabel. Tapi ketika 20 bangku, 30 bangku ada nilainya kan? Itu variabel. Bangku pasti objek. Jelas Pak? Di sini ada jenis kelamin. Variabel bukan? Iya, variabel. Laki-laki dan perempuan. Nah, data dan variabel ini saling terkait. Data itu kalau jenisnya banyak jenisnya. Ada data kualitatif, ada data contohnya tinggi badan, umur badan, umur badan. Ya, sorry kalau ngajar saya harus begini. Kalau pada tidur, ada yang sama awal sih. Umur, yang tahun
kuantitatif apa? Yang kualitatif. Cantik, bagus nih, Hmm. cantik. Variabel apa tuh? Variabel apa? Variabel apa? Variabel apa? Bagi Pak Rusdi, cantik itu kan Adalah siapa yang dilihat? nah, kalau cantik ada siapa? Istri. Ada skornya. Ketika ada tetangga cantik, ada skornya juga kan. Tapi skor tetangga cantik lebih tinggi gue rumah. Skornya yang nah saya gue ya. Nah di sini ada data kualitatif sama data kuantitatif. Nah kita akan mempelajari data kualitatif. Data kualitatif ada berapa? 2. Namanya nominal, ordinal. Apa nominal? Pasti bayangannya 100 rupiah, 100 ribu, betul ya? Nominal berapa gitu ya Mas ya? Iya. Nah kalau nominal itu adalah dia menentukan golongan. Kalau laki-laki perempuan, golongan laki-laki, golongan perempuan itu nominal. Jadi skalanya 2 ya. Golongan. Agama nominal juga kan? Golongan agama Islam, Kristen, nominal. Kalau di lawannya adalah ordinal. Ordinal apa? Yes, selain golongan juga ada peringkat. Laki-laki di atas perempuan atau perempuan di atas laki-laki? Sama. Yang jelas dia adalah sekarang nominal. Dia tidak lebih tinggi, tidak lebih. Tapi kalau ada urutannya berarti ord. Nah satu lagi kuantitatif. Kuantitatif dari kuantitatif tapi dijumlah menjadi skor. Tadi ada berapa pernyataan tadi? 5 tadi kan? Berapa? 3 ya. Berapa kalau jawaban paling tinggi? 15. Itu skor. Jadi menjadi nilai kuantitatif. Data kuantitatif. Clear ya? Oke. Nah, kita akan belajar namanya variabel laten. Apa variabel laten tadi? Variabel yang tidak bisa diukur. Dia bisa diukur dengan equation. Kue apa Pak? Kue paling enak. Ingat ya? Jadi kalau ibu lagi masak kue, terus suaminya, kok kue siapa sini? Tadi apa? Enggak enak. Nah, nanti kita lihat variabel laten ini dibangun dari definisi konseptual. Cantik, apa tuh cantik? Wah, ini bukan ukurnya. Apa tuh cantik? Enak dipandang. Sampai kali. Apalagi enak dipandang. Apalagi harus dicantik. Menarik, enak dipandang. Apalagi masih. Jadi kalau Bu Chandra melihat dari fisik, cantik dilihat dari sisi fisik, enak dilihat dari sisi perasaan kali ya, perasaan. Menarik dari sisi apa? Nah, dari yang saya sebut tadi ya, dari sisi fisik, dari sisi perasaan, dari sisi lain, itu namanya dimensi. Cantik apa? Lihat tubuhnya. Betul Pak? Betul ya? Kan paling bisa mendefinisikan cantik kan? Dan fisiknya apa lagi? Kecerdasannya barangkali. Betul kan? Dia tinggi banget IQ-nya, jadi dia cantik. Padahal cantik. Nah, dari fisik dan dimensi ini baru kita pilih ke dalamnya. Itu namanya indikator. Ya. Baru di butir per atau butir per ya. Mas Fikri, tolong dibantu teman-teman kita lihat chat GPT. Sampai sudah pernah pakai chat GPT? Yang belum. Yang belum. Tunjuk tangan ya biasa. Ya. Dan ditolong.
Oke, kita buka ChatGPT. ChatGPT apa Mas Fikri? Kan pencarian, jadi bentuknya kayak seperti pencarian AI, artificial intelligence. Jadi kita bisa nyari sesuatu atau meminta mengerjakan sesuatu. Oke. Bu Chandra suami siapa? Namanya suaminya. Siapa? ChatGPT. Siapakah Muhammad Abdul Qadir? Wah, semua tuh. Kalau yang terdekat, kalau enggak dikenal. Udah semua. Baik, gimana? Udah pada bisa akses ChatGPT tulisannya? Sudah ya Pak? Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin. Fahmi. Ya, Fahmi pakai F. Oh, buat Fahmi. Ya, bukan pakai F. Ya, untung saya nggak ngajar guru agama ya. Kalau guru agama tuh nilainya panjang apa sih? Amin, 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 amin semua guru agama. Kalau matematika kan A, B, B, terkesan ya, E, F gitu, A, B gitu. Nah, ini ChatGPT. Ya, nanti kita akan berikan tugas yang namanya apa tadi? Variable construct, apa? Empati. Nah, di definisi konseptual, ya, nanti Bapak Ibu kalau teorinya, apa itu empati? Cari teorinya. Menurut teorinya ini jelas. Teori tentang empati. Siapa teori siapa? Teori Rusdi. Teori siapa? Teori Chandra. Teori siapa? Teori Bu Fitra. Nah, dari teori-teori ini, kebayang ya? Kebayang ya? Nah, dari masing-masing teori ini kan dia nyebut beberapa kata kunci tuh. Betul ya? Kata kunci ya. Misalnya gini, apa itu pasar? Apa itu pasar? Ibu yang belakang, apa itu pasar? Yang ibu tahu ya, apa itu pasar? Iya. Pasar adalah tempat jual beli gitu ya. Tempat jual beli. Harus di apa itu pasar? Tempat berkumpulnya orang untuk berbisnis. Jual beli, bisnis. Itu ada kata kunci. Nah, dari beberapa kata kunci, beberapa teori itu Bapak ambil beberapa dipilih intersectionnya, ya. Nah, itulah teori namanya apa? Sintesa. Jadi ibu menggunakan teori, saya baca, terus saya rangkum, cari intersectionnya. Saya pakai variabel ibu satu, di sini dua, ada satu, ada empat. Nah, berarti saya bikin pasar adalah bla bla bla. Nah, empat itulah disebut sebagai dimensi. Apa itu pemasaran? Matematika. Apa itu sulit tadi? Apa itu sulit? Sulit adalah Sesuatu yang bisa diungkapkan. Wis. Sulit tidak bisa dijawab. Tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijawabkan. Ya. Bu, Sulit. sulit apa sulit? Yang tidak bisa diungkapkan. Oh sama. Ya, tadi ada Yang bisa dikerjakan. diambil tidak diungkapkan, apalagi membuat dia. Oh, dan juga teori manusia. Butuh berjuang. Jadi kalau berjuang itu butuh. Nah, dari ini disebut sebagai apa tadi? Dimensi. Nah, baru tuh dibangun indikator. Ya, nanti indikatornya tidak bisa diungkapkan apanya bu? Perasaannya, pikirannya, nanti dibangun indikator. Kalau nggak langsung ke butir atau butir apa bedanya pertanyaan dan pernyataan? Yes, kalau pertanyaan pasti ada. Itu ya, sulit ya. Mudah-mudahan ini sampai semester
Apa nih? Ngomong ke siswanya, kue dan enak buat saudara. Pas siswanya disuruh bikin kue sudah, nggak enak. Apa maksudnya? Kumpulan pertanyaan atau pernyataan. Kumpulan pertanyaan atau pernyataan yang Tentang data. tentang belum yang memiliki dimensi, oke, terus indikator. Jadi kan kuesioner itu kan nanti dia bertujuan untuk mengukur sesuatu apa yang mau. Misalkan sensus sampel pendapat petani, siapa responden? petani. Berarti kan kuesionernya isiannya kan petani, terkait dengan petani. Mungkin ya tanya tentang cerai gitu. Boleh kan? Boleh aja, kuesioner gue boleh. Nggak boleh ya. Tapi kalau biasanya ini kalau saya sih aku terganggu gitu ya. Karena ada gitu. Oke, jelas ya. Clear ya. Tinggi badan, berarti yang aku kuliah apa? Terang. Tinggi badan nggak terang. Betul ya? Ya. Kalau berat badan? Timbang. Nah, kalau dia variable tadi, laten, variable constant, ya, constant. Nah, dia diukur Dengan kuesioner. Kan itu kan bisa biasa bikin soal kan? Betul nggak? Ya kan? Misalkan 2 kali 2 sama dengan 1, 5. Apa B? A ya? A 5, B 4, C 7. Gitu ya, betul ya? Ini disebut apa nih? A, B, C, D nya. Option. Alternatif ya? Jawaban. Jelas ya? Hanya 1. Itu kan jawaban salah. Nah, kalau skala ukuran ini itu disebut sebagai alternatif jawaban, tapi dia sekali pilihan, cenderung ordinal. Tapi tergantung definisi konseptualnya. Apa itu pengetahuan? Bapak itu udah ada ChatGPT kan? Jangan pakai kelas ya. Udah siap nih. Repot. Bisa sampai sore. Apa itu pengetahuan? Ini pinter ya? Mungkin ya? Karena suka lupa. Sengaja. Aku bisa nonton nulis di depan. Sengaja nih, suka lupa. Apa gue sebut tadi? Kumpulan informasi, fakta, Ayo, ibu kita belajar membuat dimensi dari beberapa pertanyaan. Kamu ini. Pengetahuan adalah kumpulan informasi, fakta, nggak apa terus bu kita apa? Pengetahuan adalah kumpulan informasi. ini baru guru nih. Tulisannya bagus. Banget. Pemahaman. Beda ya ini. Lagi. Fakta. Terus. Ya, sudah. Oke, ini ya. Ya, garis. Ilmu masuk ke sana. Ini sudah diukur ini. Yang kedua, apa yang disebut sebagai persepsi? Ya. Persepsi. Sudut pandang. Lagi.
Kesimpulan. Bergade ya. Udah nyampe bilang lagu bahasa Indonesia. Sudah? Clear? Paham apa itu pengetahuan? Apa itu persepsi? Bapak masih ingat kan tadi data kualitatif ada skala nominal, ada skala ordinal. Mana yang nominal, mana yang ordinal? Atau dua-duanya ordinal, atau dua-duanya nominal? Kalau nominal itu hanya golongan. Tapi kalau ordinal itu ada berurutan bukan jenis. Yang mana pengetahuan? Pengetahuan apa? Nominal yang mana? Ordinal. Kenapa Bu? Persepsi pendapat. Oke, itu. Mana nominal? Terus Bu, kita skala ukuran. Tulis saja. Mana yang nominal? Mana yang ordinal? Golongan. Golongan satu. Iya. Ini saya kalau sebulan ya sih kita sudah sih. Iya. Golongan jadi kontrol nominal persepsi gitu maksudnya. Yes. Nah, gitu maksudnya gitu. Ya. Dari bagian Pengetahuan sama persepsi. Kalau pengetahuan persepsi itu tadi dibuatnya di. Kemudian mana dia masuk golongan gitu. Ya. Nominal. Ya, mana nominal, mana ordinal? Nominal adalah yang menggolongkan. Kalau ordinal ada tingkatan. Bapak, Ibu lihat saja ini skala pengukuran. Itu kuliah zaman sekarang udah enak banget. Skala pengukuran. Pengetahuan. Tulis pengetahuan nominal. Skala pengukuran di sebelah sini nominal. Di garis itu. Terus kita tulis di bawahnya. Kayaknya sengaja saya dekat kayak gini. Sini nominal, sini ordinal. Kenapa Bu? Dan nominal. Ya. Ada pengelompokan. Pengelompokan. Betul. Di mana pengelompokannya? Kayak pemahaman kita bisa mengelompokkan anak paham, tidak paham. Terus kalau pengalaman berarti pernah mengalami, tidak pernah mengalami. Jadi satu aja pengetahuannya. Dari 10 soal, dia jawab 2 soal salah. Berarti berapa nilainya? 80 kan ya? Berarti alternatif jawabannya apa? Benar? Salah. Betul nggak? Pengetahuan kan benar salah. Iya kan? Dari mana kita tahu dia berpengetahuan? Dari banyaknya benar. Dan sedikit salah. Itu nominal. Benar, salah. Tapi ke persepsi. Bagaimana sudut pandang Ibu tentang SMA di sini? Bagaimana respon atau pendapat Ibu tentang sekolah di sini? Ordinal kan? Apa skala pengukurannya? Bagus Sumargo maksudnya? Apa ordinalnya? Yes, good. Sangat setuju. SS, S. Sangat setuju. Ada dikatakan ya? Ya, betul nggak? Itu ordinal. Betul ya? Sangat setuju, kurang setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Ya, Bu. Kita bahas Tidak setuju, tidak. Oke, begitu deh. Terima kasih. Clear ya? Tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Nah, di sini kita kata kuncinya bahwa tadi kan Bapak Ibu kan nulis UMI kan. Alternatif jawabannya apa? Tadi apa? Cocok. Tidak cocok kan? Sangat cocok, tidak cocok. Tidak cocok. Oh, cocok.
Nah itu ordinal atau nominal? Ordinal. Kenapa ordinal, Pak? Ada tingkatan. Jadi Bapak Ibu ketika di equation nggak sembarangan. Iya. Kalau pengetahuan bisa nggak dibikin ordinal pengetahuan? Sangat tahu banget, sangat tahu, tahu sebenarnya. Tahu sedikit. Jelas ya, kalau pengetahuan jelas ya. Benar, satu lagi, partisipasi. Jelas ya, kalau tadi yang persepsi kan sangat setuju, kurang setuju gitu ya. Ya. Kalau yang pengetahuan benar, salah. Partisipasi. Ordinal atau nominal skalanya? Ordinal. Ordinal. Apa ordinalnya? Sering, kadang-kadang. Selalu, sering, kadang-kadang, Tidak pernah. nggak pernah ya. Kadang-kadang sama jarang beda ya Pak. Kadang-kadang jarang gitu. Kadang-kadang pulang, jarang pulang. Beda ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin dia anaknya umur berapa tahun ya? Kuliah berapa sih? Lupa lagi, siap-siap. Bu? Bubur ya? Bubur. Pak, usia putranya Pak Gede? 12. Generasi apa ini? Gen Z? Milenial apa Gen Z? Z ya? Saya mau udah lewat. Baby boomer. Jadi yang anak apa generasi Z? Kebetulan mas saya kan S1 sekolah, S2 sekolah. Jadi ternyata mental health-nya itu biasanya sebagai culture gap. Dulu saya pakai. Iya. Jadi abstrak, laten, konstruktif atau pada non observan. Bagaimana Bapak bisa menyelesaikan masalah? Mana alat itu? Kan gitu ya. Ini semua itu ada tertutup. Maksudnya apa tertutup? Ditutupin gitu. Jelas nih. Ada ukurnya. Ini manusia X, manusia Y. Harusnya pilih yang mana? Harusnya diambil, tapi kenyataannya ini. Jadi Pak Ruki ada masalah. Apa masalah itu? Apa masalah? Sesuatu yang harus dipecahkan. Telur. Apa lagi? Apa masalah? Apa masalah? Untuk mencari solusinya. Untuk dicari solusi. Apa lagi masalah? Masalah adalah gap ketidaksesuaian antara harapan dan keinginan. Harapan ingin mendapatkan pasangan hidungnya mancung, yang dapat hidungnya Kurang mancung. Mancung dari ke dalam. Itu masalah. Bagi itu masalah. Bapak ingin jadi menteri, ya kan? Kenyataannya Di mantri. Mantri kebun. itu masalahnya gap antara harapan dan keinginan. Jelas ya? Ini adalah menunjuknya 12 bagian. Ya. Ini variabel abstrak. Berarti ini adalah dimensi, ya, dimensi yang ada di kehidupan kita kalau kita dari lingkungan. Ya. Di sini fisik, sosiologis, psikologis. Mana yang variabel laten, mana yang variabel bukan laten. Bukan. Oke, mana yang laten? Yes, ini clear ya. Sekarang kita coba bagaimana membuat alat ukur untuk variabel abstrak. Ini sama aja abstrak apa ya? Lanjut, Rio.
Bapak dibangun dari teori. Apa itu pengetahuan menurut Bapak ini adalah bla bla bla. Menurut Ibu ini perkara bla bla bla. Nanti dari beberapa statement yang diambil dijadikan dimensi. Ya, baru akan dibuat ini. Nanti kita belajar. Ya, lanjut. Nah, definisi konseptual ini dari teori. Bapak Ibu sekarang diarahkan berpikir secara deduktif. Bedanya apa deduktif dengan induktif? Apa deduktif? Umum khusus umum WC kan? Apa deduktif? Apa induktif? Kalau dari umum ke khusus apa? Deduktif. Deduktif, kan? Susah kan ya? Iya. Dari khusus ke umum. Pas saya tulis induk WC deduktif. Repot kan? Yang kan bapak-bapak sendiri kan? Jadi kalau deduktif, apa yang bapak ekspos, apa yang bapak keluarkan statementnya, itu berdasarkan argumen teori, ada dasarnya. Ya, ada cuma teks. Tapi kalau induktif kebalikannya, habis makan, terus minum, harus makan, ngantuk. Pak habis makan, gerah. Nah itu berpikir induktif. Kalau deduktif habis makan, selesai. Ya. Nah, Bapak diarahkan ke berpikir semakin pertumbuhan ekonomi di Sukabumi ini semakin tinggi, mungkin kemiskinan kenyataannya tinggi. Kalau semakin rendah, deduktif. Tapi kalau deduktif, pertumbuhan ekonominya tinggi, kemiskinannya harapan dan kenyataannya berbeda. Berarti Pak, ya, itu adalah ini. Berarti ada apa? Mungkin bantuan dari pemerintah atau pertumbuhan ekonominya dinikmati oleh yang kaya semakin, ya, yang kaya semakin, yang ini semakin miskin. Oh, baik, semakin ya. Nah, di sini Bapak mencoba dari membuat definisi konseptual menjadi definisi operasional. Operasional itu dalam rangka membuat suatu skopnya. Ya, misalkan apa di sini pengetahuan persepsi adalah sudut pandang, pendapat, misalkan, ya, dan sudut pandang yang pendapatan itu pendapat. Ambil dua ya, sudut pandang dapat. Jadi definisi operasionalnya tetap sudut pandang dan pendapat dengan menggunakan skala Likert. Berapa tadi? Setuju. Yes. Sangat setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Nah, dibikin bahwa Bapak membuat ukuran dari kalimat. Itu ya, itu namanya definisi operasional. Nah, di sini baru misalkan ada contoh yang sering dihadapi Bapak Ibu terhadap sesuatu tentang kepribadian. Ada yang pendiam, ada yang apa nih? Siswa itu ceria, ada yang hiperaktif, apalagi coba deh terbenai bisa jadi kamu kalau bikin artikel gampang. Dan kepribadian murid, misalkan pemarah bikin analisis pemarah pakai instrumen selesai. Apalagi pendiam, apa itu pendiam? Itu ya, oke lanjut ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak jelas kan? Nah ini aspek kedisiplinan, kebersihan, kesehatan, tanggung jawab, sopan santun. Mau ikut ke variabel update, apa ibu sebut ke dimensi, mau sebut apa? Kedisiplinan, kebersihan, kesehatan, tanggung jawab, sopan santun.
apa Bapak sebut dimensi. Kalau dimensi berarti Bapak semuanya dibuat menjadi satu variabel. Variabel apa ya semuanya kan gitu. Tapi kalau Bapak sebut ini sebagai variabel, laten, variabel abstrak, berarti di sini indikator. Berarti di sini ada metodenya apa? Indikatornya apa? Ternyata hanya dapat dari beberapa teori. Di sini adalah data tepat, memakai data, kegiatan sesuai. Nah, kalau ini sudah bisa diukur, dia sudah menjadi bukti nyata. Kalau bisa langsung diukur. Ya. Kesehatan, tidak merokok, tidak menggunakan narkoba, membiasakan hidup sehat melalui aktivitas jasmani, merawat kesehatan. Boleh nggak berbeda antara Bu Pak? Bisa ya? Bisa. Clear? Ya, lanjut ya. Nah ini juga beberapa variabel abstrak, percaya diri, kompetitif, hubungan sosial, kemudian kejujuran, pelaksanaan ibadah. Lanjut ya. Nah, dan baik-baik. Nah, setelah didapat ini, katakan ini sebagai indikator. Ya. Tapi Bapak bikin butir hanya dari satu ini tidak mudah menyerah. Kira-kira bikin pernyataan seperti apa? Tidak mudah menyerah. Satu, saya mengukur tidak mudah menyerah. Saya menyelesaikan tugas. Dua, masih tidak. Saya berusaha. Saya berusaha. Apa lagi? Saya berusaha. Oke. Tiga. Dan seterusnya. Nah, butir pertanyaan tadi itu mengukur tidak mudah menyerah. Nanti ada berapa di sini? Bisa di sini ada 5, di sini 5, di sini 5, di sini 5. Ada berapa Pak? 20. Ini skalanya apa? Ordinal. Ordinal apa pilihannya? Pasti dia melakukan. Dia lakukan. Kalau yang apa? Lalu selain kadang-kadang dia lakukan. Clear ya? Benar salah boleh nggak? Saya berusaha benar salah. Jaga semua bawa. Golok ya. Betul ya? Jaga semua bawa. Clear ya? Clear. Iya, udah clear aja udah ini udah paham. Nah, nanti ini butir per nih Bapak itu hanya spesifikasi. Untuk mencapai di sini itu adalah uji validitas dan realitas. Ini kalau saya kalau sebentar. Oke, coba ini ya. Clear? Ya, bahwa yang namanya kedisiplinan ada berapa indikator tadi? Ada 3 ya. Indikator pertama ada berapa pertanyaan? Ada berapa slide? Data yang tepat waktu. Melakukan tertib. Bebas. Nanti ada uji validitas dan realitas. Tapi kalau di literatur uji validitas dan realitas itu yang nggak proaksi kuat keluar semua. Bisa jadi nggak signifikan. Bahasa sederhananya adalah ukur dari tembok saya ke tembok sini pakai apa nih? Meteran, bin, jengkal, gitu ya. Nah nanti kalau pakai uji validitas dan realitas itu yang nggak signifikan itu keluar. Ternyata sudah muncul 2. Ya. Oke, saya nggak akan jelaskan validitas dan ya. Oke, ada PR? Nah. Silakan Ibu berkelompok. Oh boleh Ibu. Justru itu menarik. Jebakan Batman. Pertanyaan bagus nomor positif. Bisa kan ya? Bisa. Biasanya kan kalau siswa kalau di sini yang jelas itu bikin indikator sebanyak mungkin yang mengukur variabel indikator tersebut ya.
nanti kalau dia dilakukan uji perintah dari kerja kan kita lihat mana presiden yang mana yang bebas karena friends, tapi jangan yang melenceng. Nah, jaga sambung. Ayo silakan kelompok 1 menit ya. Silakan. Oke, kita sepakat dulu deh, kita sepakat. Fikri, oke, terima kasih. Tadi apa tadi? Soalnya tadi empati. Yuk kita sepakat. Bikin dimensi ya apa saja. Silakan, dibuat sedikit. Bukunya bikin lagi. Empati. Dari ayo 1 harus di apa empati Memahami perasaan orang lain. Yuk kita 1 saja peduli. Bikin 2 atau 3 butir pertanyaan. Peduli. Saya kita peduli. Ukur peduli juga. Saya bebas. Saya peduli maksudnya apa? Salah paham. Saya tahu beda kata peduli jadi kata-kata yang double di dalamnya. Nah ini cenderung apa? Saya menjenguk teman sakit. Itu peduli ya? Ya apa? Terus 2. Jadi dia peduli. Apa? Saya mendengarkan dengan seksama curhatan atau peduli ya? Gampang? Satu pemikiran kan? Saya satu pemikiran dengan Anda kadang-kadang selalu sering. Silakan, setuju nggak? Saya satu pemikiran itu. Saya sih matematik ya. Saya saya meminjamkan uang kepada teman yang membutuhkan. Tapi kebayang ya? Jadi Bapak Ibu bikin instrumen lebih susah dari matematika. Lebih susah sih. Harus perlu malam-malam. Nah, ditampil. Nah ini salah satu ya, tapi nggak salah kayak gitu ya. Nah, ini jadi ChatGPT ya, bahwa mochi apa mochi? Kamu dari Jepang nggak? Dan dia kita mau sudah terima semuanya, Bapak Ibu dari gedung WhatsApp.
dimensi apa ya? Dimensi apa itu? Empati, pemahaman emosi orang lain. Contohnya tuh, saya dapat dengan mudah mengetahui ketika seorang sedang merasa sedih. Dua, terakhir, saya bisa memahami apa yang orang lain rasakan hanya dengan ekspresi wajah mereka. Itu tuh dimensi pemahaman emosi orang. Kalau perasaan, saya bisa merasakan ketika seseorang sedang membutuhkan dukungan emosional. Luar biasa. Ini guru nih, ya, Pak Guru harus begitu sensitif ya. Betul nggak? Dua, saya sering memperhatikan perasaan orang lain, tapi perasaan sendiri enggak, ya salah. Ya, clear Bapak Ibu? Itulah materi hari ini. Terasa apa ya? Jadi materi hari ini adalah Bapak Ibu diminta membuat suatu alat ukur untuk mengukur variabel abstrak. Apa itu variabel abstrak? Ya, yang tidak bisa diukur langsung. Nah, dengan kue clear? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Kalau cukup berarti kita waktu bersama. Oh iya, sudah. Pesanannya di sini UMI. Nanti Bapak Ibu diketahui siapa saya. Di sini saya mau dengar perwakilan berikan kata kesan dan pesan hari ini. Siapa? Ibu, Bapak, satu orang. Wani, Pak Wani. Ya, mewakili kewajiban. Refleksi pelatihan hari ini. Ya, apa ya? 15 bulan dari Mengandung justru dunia. Dari kemana nih Pak? Nanti foto di sini nggak ada Bapak Bu ini Bu Wani akan bilang kesan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya para mahasiswa UIJ dan Bapak Dr. Bagus Sumardo, di mana kami sangat antusias sekali mengikuti acara ini, walaupun ini terus terang kami biasanya hari Rabu Pak. Ya, ini hari Selasa dan kita juga mengorbankan anak-anak kita di sekolah dengan tugas sebenarnya Bapak Ibu karena antusias kami membaca dan melihat apa yang akan kami dapatkan. Luar biasa. Sangat terbantu. Mungkin tadi sudah dari Ibu Dokter, kemudian juga tadi pembelajaran di versi 3, juga tadi soal tes dan tes, dan yang terakhir adalah mengukur variabel abstrak. Karena terus terang saya sudah mengajar sejak tahun 89. Di sini anak-anakku sudah ada, ya, banyak anak-anakku yang menjadi guru matematik juga, di mana bahwa cara ini saya beli banget. Ya, makanya saya menjawab tidak setuju karena memang belum punya ilmu apapun. Tapi alhamdulillah setelah kami mendengar paparan Bapak Dokter, ini kita sudah sedikit ada pencerahan ya Bapak Ibu. Ya, jadi terima kasih sekali buat Bapak Dokter dan juga rekan-rekan semua kepada tim pelatihan hari ini
semoga ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Ya. Oke, jadi kami masih menunggu season lanjutannya supaya kami lebih mahir lagi, terutama buat para guru-guru yang masih junior Bapak. Ya, jadi mungkin terima kasih dan kita sangat antusias untuk melanjutkan lagi apa yang bisa kami dapatkan. Dan mohon maaf jika mungkin kami sepertinya kurang fokus. Ya, kenapa? Karena mungkin tadi ada beberapa kekurangan tentang fokus dan lain sebagainya. Karena memang ini keterbatasan waktu dan mohon maaf juga kami jika tadi kita sepertinya tidak bukan tidak serius ya Bapak Ibu ya, karena mungkin kondisi cuaca juga panas dan kita udah mulai lelah, tapi kita masih terus semangat insya Allah ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan juga para mahasiswa semua dan dosen dari UNJ, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga. Ya. Terima kasih Bapak, semuanya juga rekan-rekan, semoga kita masih bisa punya kesempatan waktu yang lebih banyak lagi nanti di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi Bu Ade menyebutkan tinggal fokus ya. Jadi fokus variabel. Nanti bikin instrumen fokus. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.